Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km yang diduga milik Hamas di wilayah Gaza. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan itu milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF, menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza, Tengah, dan Selatan ditutup dengan memompakan beton di dalam terowongan. Operasi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Pemirsa, puluhan pemuda Gaza mengambil besi dan juga beton dari sisa reruntuhan bangunan yang hancur. Hal ini dilakukan untuk kembali dijual atau digunakan untuk membangun dan memperkuat tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung mereka. Sekelompok warga di jalur Gaza mengambil besi dan juga beton dari reruntuhan bangunan yang hancur dan digunakan kembali. Aktivitas ini dilakukan di sepanjang jalan Al-Jala, bagian timur kota Gaza. زي ما انت شايف الحديد بنطلعه بجهد وتعب وموت. يعني هذا شغل اصعب شغل في العالم كله. فيش ناس في العالم كله بتشتغل في الشغل هذا بده اجتهاد وقوة بدنية يعني لدرجة يعني مستحيل. يعني احنا عمال مش متوفر كتير للشغل هذا. الشغل هذا كمان بشكل خطر كبير على العمال هذول. Media setempat melaporkan puluhan pemuda dan orang dewasa bekerja setiap hari membongkar beton dan mengambil besi untuk dijual atau digunakan guna membangun tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza. بشكل صعب جدا. والحديد هذا بيطلع لمؤسسات لمساجد لناس بتعمل خيم يعني احنا بنساعد الناس كاجتهاد شخصي كمان غير انه يعني بنوفر ماده لنا وفيش اليوم انه مصاري كتير في البلد. Menurut laporan akhir yang disusun oleh PBB, Uni Eropa dan Bank Dunia, sebanyak 371.000 lebih rumah dan bangunan rusak dan hancur di Gaza. Pemirsa, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump juga mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim blokade terhadap Iran berhasil. Tidak hanya itu, AS juga siapkan sanksi keras bagi Iran dan negara pendukungnya. Things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective. Literally while it's up, and it's been for quite a while, except for a couple of little pauses where we opened it purposely with a deal, but the deal didn't terminate. The deal didn't turn out to be what they said. When they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see.
Pemirsa, Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari AS. Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 1979, komunitas Iran di California Selatan ini berkembang pesat. Kawasan Westwood ini menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Teherangles yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles. Pemirsa, Amerika Serikat ancam Iran dengan sanksi ekonomi paling keras. AS juga ancam sanksi negara yang bantu Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam Iran akan sanksi yang sangat keras. Sanksi yang akan dikenakan ke Iran akan jadi yang terberat, di mana AS akan ciptakan isolasi ekonomi terbesar dalam sejarah. Amerika juga akan jatuhkan sanksi ekonomi ke tiap negara yang membantu Iran. Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. We're going to see what happens. It'll either be extremely good and oil prices are going to drop like a rock, or we'll continue to do exactly what we're doing. You know, they were talking about $350 a barrel, and it's today 84, 85. And we are getting a lot of oil out. Sementara itu, pihak China mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk bertindak secara bertanggung jawab setelah Presiden Trump ancam menjatuhkan sanksi berat kepada negara yang membantu Iran. China menyatakan sanksi dan taktik tekanan bukanlah solusi untuk memecahkan konflik. 制裁施压无助于问题的解决。中方呼吁相关各方采取负责任的举措，通过政治外交途径解决问题。 Iran dan Amerika Serikat menyepakati nota kesepahaman damai pada bulan Juni yang berlaku selama 60 hari. Namun kedua pihak masih saling serang. Kini 60 hari sudah terlewat dan pembaruan kesepakatan kedua negara belum juga terjadi.